Siapa nama tak, Pak? Nama saya Hasan Latif, Domisili mana? domisili Papua. Ini kan 2024 pilkada, Ya, pilpres. Ada nih calon tak kira-kira? jadi Atau buat kami seorang pengusaha, kami tidak melihat siapa presidennya, tapi kami melihat siapa presidennya, bagaimana ekonomi tumbuh, bagaimana rakyat sejahtera, sehingga Indonesia semakin maju dengan presiden siapa yang terpilih, yang rakyat pilih. bagaimana dengan partai pengusung kira-kira yang Saya pikir sekarang ini dengan banyaknya partai yang mengusung, tentunya ini lewat partai ini akan menghasilkan anggota-anggota dewan. Harapan kami partai yang menghasilkan anggota dewan ini dia akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Karena Indonesia ini negara yang sedang mau maju, sehingga kita mengharapkan bahwa partai-partai yang melahirkan anggota dewan nanti ini tidak hanya berbicara untuk kepentingan partainya, untuk kepentingan kelompoknya, tapi dia berbicara tentang kepentingan rakyat. Kita ini penduduk terbanyak, ya, hampir 275 juta penduduk. Ekonomi kita masih bertumbuh ke pulau-pulau Jawa. Kita mengharapkan bahwa ekonomi ke depan ini merata. Saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, tinggal presiden terpilih berikutnya tinggal melanjutkan apa yang sudah ditanamkan oleh Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini tinggal dilanjutkan, bahwa memang ekonomi jangan terpusat di Pulau Jawa saja. Yang selama ini kita tahu bahwa ekonomi semua ada di Jakarta, ya, pemerintahan di Jakarta, ekonomi Jakarta, industri di Jakarta. Bahkan kita tahu Indonesia ini 3 kali Pulau Jawa, ini di kawasan timur. Ya, kawasan timur ini punya potensi yang sangat luar biasa dari sisi SDM, ya, sumber daya alam yang hebat. Tapi kita kurang dari sisi SDM, sehingga kita membutuhkan kebijakan-kebijakan pemimpin masa depan yang berpihak kepada rakyat, bukan hanya bahasanya berpihak, tapi betul-betul rakyat merasakan bahwa ini ada pemerintahan, ya, ada lurahnya, ada camatnya, ada bupatinya, ada gubernurnya. Bagaimana gubernur yang ada di daerah, rakyatnya hidup sejahtera, ya. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada ini semua berpihak kepada rakyat, karena rakyat kita ini sudah lama susah. Hanya segelintir orang yang menikmati ekonomi yang skala besar, ya. Dan saya mengharapkan juga bahwa pengusaha-pengusaha ekonomi ini bagaimana berpikir supaya ekonomi itu bukan hanya ke atas tapi mengarah ke bawah, sehingga rakyat ini betul-betul bangga jadi orang Indonesia. Ya, sekarang sudah terjadi di Papua. Papua ini 3 kali Pulau Jawa, dan kebetulan saya pengusaha di Papua. Ya, Papua ini 3 kali Pulau Jawa luasnya, penduduk cuma 3 juta, tapi infrastruktur masih tertinggal. Telkom boleh dikata sekarang masih kadang-kadang sinyal hilang, ya, sinyal hilang, internet hilang, ya. Jadi jangan sampai terjadi lagi yang salah seperti itu. Kita mau bahwa Papua di sana itu bagaimana Papua merasa Indonesia, ya. Dan harapan saya inilah saatnya ke depan 2024 ini bagaimana merubah wajah Indonesia yang lebih sejahtera, merubah wajah Indonesia yang lebih maju, merubah wajah Indonesia yang lebih hebat dari timur. Jadi kalau selama ini kita dengar dari Sabang sampai Merauke, sudah waktunya itu dirubah dari Papua ke Sabang, karena kita matahari lebih dulu terbit. Mataharinya kita ini lebih panas dari matahari barat, ya. 2 jam lebih dahulu terbit matahari di Papua, baru Makassar baru Jakarta. Saya pikir ekonominya harus tumbuh begitu, ya. Saudara kita di Papua ini sangat luar biasa, kepingin juga maju seperti Pulau Jawa, tapi punya keterbatasan, ya. Inilah saatnya kawasan timur, khususnya Papua, Makassar, jadi lumbung-lumbung ekonomi yang membawa dampak kesejahteraan terhadap kawasan timur, ya. Dan kami punya teman selaku pengusaha juga sekarang sudah banyak di Jakarta, ya. Teman-teman kami yang ada sekarang di Jakarta ini kan sudah banyak masuk di birokrat, ya. Kebetulan kami dulu HIPMI di Papua, Kadin di Papua, jadi tahu lah 40 tahun di Papua
bukan waktu yang pendek ya. Jadi sekali lagi semoga dengan ada pemilihan presiden ke depan, kalian pengusaha tidak memilih siapa-siapa, tapi siapapun jadi presiden, dia akan membawa kemajuan untuk Indonesia Raya. Jadi jangan cuma lagunya raya, tapi Indonesia yang tidak sejahtera ya. Dan saudara saya di Papua, mari kita bangun Papua. Kalian punya tanah Papua yang subur, ya, dari yang punya gunung, yang punya laut, yang punya lembah. Mari kita tampil bersama, membangun bersama. Perbedaan boleh ada, tapi perbedaan menguatkan persatuan Indonesia. Kalau ada perbedaan-perbedaan, jangan dijadikan sesuatu masalah, tapi dijadikan perbedaan kekuatan. Bahwa dengan perbedaan, Indonesia hebat, Indonesia maju, Papua sejahtera. Oke, makasih Pak. Oke bos, mantap. Iya.